Halo, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Enang Agustina di segmen baru yaitu Bacot Horor. Bacot Horor. Gak enak kan rasanya kalau mau ngebacot tapi sendirian. Jadi hari ini aku mau collab sama salah satu konten kreator yang ada di Kota Sampit, yang paling gampang untuk dihubungi dan paling banyak waktu luangnya, yaitu Setiabudi Fitbar. Oke, sekarang kita sudah bareng sama Setiabudi Fitbar. Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu, tapi sebaiknya mereka kenalan sendiri-sendiri. Ya, silakan. Yo, what's up, Setiabudi Fitbar. In here. Ya, jadi kami siapa? Setiabudi Fitbar. Ya, Setiabudi Fitbar. In here. Kenalkan, nama saya Mang Oleh. Kamu? Udah di Iron Man. Jadi perkenalkan, nama saya Agus Setiabudi. Saya dari Setiabudi Fitbar. nama gue Wicaksono dari Setiabudi Fitbar. Ya. Nama Ren. Iya, apa? Sakal mana namanya? Saya agak-agak gimana gitu. Grogi ya? Oke. Jadi kali ini kan mereka ini konten kreator yang suka apa ya, kayak nggak punya kerjaan, suka itu nyari sesuatu yang kayak nggak masuk akal. Padahal udah jelas kan kalau di rumah tuh enak, kita tuh tidur, bisa makan, bisa minum, nonton TV dan sebagainya. Tapi mereka malah pergi ke tempat-tempat yang katanya tempat-tempat yang horor, tempat-tempat yang pernah terjadi sejarah-sejarah kelam kayak gitu kan, untuk nyari penampakan dan sebagainya. Bisa diam nggak? Nanti saya top sebelah sini loh. Kita ribut terus sih. Apa salah gak ribut ya? Harus tenang. Soalnya biasanya saya itu kalau bikin konten itu tenang dari suara-suara kayak gini. Oke, sekarang saya itu mau nanya, kalian kan pernah pernah bikin konten di taman rekreasi yang terbengkalai kan? Nah, kebetulan di sana kan ada kayak sejenis danau itu ya. Nah, selama di sana itu kalian ada ngelihat sesuatu yang ganjil nggak di danaunya? Karena kan danau itu ada sejak saya masih remaja, dan saya juga pernah dengar cerita-cerita mistis tentang danau itu kan. Jadi saya mau tanya nih sama kalian yang udah pernah kesana malam-malam, udah pernah ketemu nggak sama buaya putih yang katanya ada di sana? Kan ada tulisannya tuh sampai di depan. Ini buahnya. Buaya darat. Ada tulisan di depan tuh. Jangan memancing, ada buaya. Ada buaya tuh tulisannya, udah ketemu sama buaya itu. Tapi clickbait parah anjir. Orang masih mancing di dalam goblok. Iya. Sumpah. Pancing buah. Anjir. Gimana? Siapa dulu yang mau bilang? Ya ownernya dulu ya. Oh udah. Bersama. Siapa orang ada yang dayangnya? Itu waktu pertama tuh kita di situ ada 2 konten ya. Iya. 2 kan? 2. Gagal. Sampingin kerat. Sebenarnya nggak jadi kan? Kayaknya Dua jadi. dua jadi. 2, tapi kan kita tahu dari awal udah ke situ. Cuma nggak kerekam. Ya. Jadi yang pertama tuh kan ada yang explore. Explore tuh kebetulan kayak explore, bener-bener explore, kita review patung ya. Terus kesurupan kan? Iya. Kesurupan. Terus di pertama tuh ada konten kedua, yang di konten kedua yang berdiri. Nanti ada di atas sini ya. Sini. Di sini. Nah. Di sini. Iya sana. Di sini. Bisa kira. Bisa. Saya Apa yang masukin dulu? Kan di situ pertama waktu dinyalikan itu kan kita berapa menit sih? Berapa? 5 menit yang kedua. Nyalinya gitu. Yang uji nyali 5 menit tapi potong-potong. Terus kan ujinya nggak usah potong-potongnya lah goblok. Terus nyari pertama tuh kan emang nggak ada apa, cuma ada suara kecipuk gitu kan. jangan itu buayanya. Bukan sih, anjing. Siapa Tapi tahu terus buayanya pas mau nebeng. di belakang itu kan ada hutan. Iya, Terus pas di belakang hutan tuh pas nyenter di pos itu ada pocong. tapi nggak kerekam ya. Ya enggak, kameranya lurus. Oh. Di sebelah kiri kan? Iya. Sebelah kiri Kiri, tuh kiri. ada pocong, pokoknya itu nyata itu pocong. Pertama dilihat tuh kayak batang yang dikuyak. Apa bahasa Indonesia? Dikuyak. Dikupas. Dikelupas, Pak. Batangnya dikelupas. Terus lama-lama emang ada bentuknya, mukanya tuh hancur parah. Cuma karena uji nyali kan emang niatnya kan buat itu, jadi kan nggak lari kan. Nggak lari, terus di sebelah kanan itu ada kuntilanak terbang turun ke air. Cus. Itu banyuan. Enggak anjir, enggak sampai air di pinggirnya goblok. Oh, kalau ya. Terus itu aja sih, terus pas habis itu ilham dulu kan. Ilham ya, Ragu. Nah pas ikam, coba tanya aku. Oh iya. Aku beritahu. Pas kedua giliran Agung, tapi orang kan dari jauh tuh udah lihat lah kalau ada putih-putih di situ kan.
Agung lu udah lihat. Agung lihat Rata-rata apa tuh enggak? melihat di situ. Berarti semuanya udah lihat gitu kan? Iya, tapi Berarti dari itu jauh. bisa dilihat sama kalian semua gitu kan? Kadang-kadang lihat. cuma kelihatan cuma 1 2 orang aja bisa lihat kan? Iya. Tapi ini semua orang bisa lihat kalau Iya. dia tuh ada di situ. Cuma nggak jelas dari jauh, memang yang jelas nyenter tuh kan, center tuh kan ada yang mode pembesar, mode pengecil. Pembesar nggak jelas, pas pengecil pas di mukanya pokoknya parah, hancur, darah tanah. Tapi dia nggak ganggu kan, cuma lihat aja. Ganggu orang dekat-dekat kok. Nggak ada ngomong atau Enggak. apa gitu. Orang dekat pohon, terus kayak ngedekat ke arah sungai ngambang di sungai. Pas udah sungai itu kan kita pasang dupa kan. Pokoknya ke arah dupa. Setelah itu Agung datang hilang. Oh, kemungkinan dia takut sama Agung karena Agung lebih serem dari dia. Nah anjing. Ya, kan? Lanjut kamu ada. Kalau pengalamannya saudara Agung sendiri, Enggak ada apa-apa. oh, saudaranya nggak punya pengalaman. tapi Enggak dia- ada. Oh, Pengalaman waktu di situ iya. Enggak ada. cuma itu aja. Cuma itu. sama kayak punyanya saudara Agus Tapi kan. beda perspektif. Tapi beda kayak view sudut pandang lah gitu. Tapi memang semua lihat itu pocong. Di posisi itu tuh masih ada mas-masnya. Masih ada mas-masnya. Udah bulik, Sudah. udah bulik. Kan ngidupin dupa. Sudah. Iya masih Ya, ada. masih ada. Mas siapa? Kan terus jalan ke situ main jam koreknya ya, Hmm. ngidupin dupa. Tapi posisi mas-masnya dari situ. Mas-masnya yang jaga itu bilangnya ya kayak hati-hati sih, anak sekarang pernah diliput juga sama TV saluran TV swasta ya. Lokal. Lokal. Tapi ya nggak tahan lama pulang, nggak kayak kita. Tapi kalian di sana tahan aja kan sampai acara kalian selesai baru pulang. Nggak Malam berhenti di tengah main-main. jalan. Sampai jam 1. Jam 1 di sana. Soalnya gini kan, di daerah di airnya itu kan, waktu saya masih remaja dulu kan banyak orang cerita kalau ada yang berenang di situ, terus kayak ditarik sama tangan aja gitu masuk ke dalam apa dibikin tenggelam. Dulu tuh cerita banyak cerita yang tersiar itu yang itu ya, hantu tangan itu kan di situ. Kabut parah tuh tangannya. Tapi aku pernah loh di situ. Waktu itu pas kenaikan Dabuk. Terus kan lari malam sampai di situ disuruh jegur. Satu orang Apa itu jegur? apa itu lah cabur. Nyebur. Jadi dia suruh nyebur. Disuruh nyebur kan. Jadi dikasih jarak lah. Cuma pas lagi nyebur itu tuh kayak ada yang niup-niup, entah itu angin beneran atau apa, kayak ada yang niup-niup. Terus kaki itu kayak kerasa ada yang megang-megang gitu, sampai akhirnya saya angkat tangan sama kakak pelatihnya kan minta naik. Karena saya itu terlalu ingat sama cerita-cerita hantu waktu saya masih kecil itu kan, jadinya kebayang-bayang. Kalau misalnya nggak ada itu mungkin nggak. Udah bisikan. Apalagi lokasinya di situ. Iya, jadi kan kita kayak ke halusinasi lah. Mungkin kebesaran itu beneran atau cuma halusinasi kan kita nggak tahu. Bisikan apa itu? Bayar utang. Bioskop anjir. Kalau Ronio. Ronio ya. Apa? Terus apa ada lagi kan ngeliat konten kalian di apa Brangsel ya apa? Brengsel. Brengsel, di Brengsel PT Inhutani kan. Ya. Betul itu sudah banyak juga kan kayak youtuber lokal apa youtuber dari luar pulau ini kan yang meliput juga di sana. Pusi. Ya kan? YouTuber lain pusi. Mereka datangnya 10, 20, 15. Siap. Berarti kan udah ada juga yang ke sana dan kalian juga ke sana berempat ya. Berempat. Malam hari kan itu. Pokoknya berempat ke sana. Mister Aku Koko kan aja. ada nonton juga kan konten kalian yang itu. Tapi kayaknya kalian itu di situ kayak apa ya? Biasanya kan suka bercanda gitu kan. Tapi di sana mukanya tegang banget. Itu karena apa? Setannya anjing. Bukan setannya, di atas ada sesuatu yang bisa jatuh. Jadi sebenarnya itu tuh explore di situ tuh banyak yang gak dimasukin ke video aslinya. Ada yang bekas musola juga dimasukkan karena ada Sarah ya. Ada sesuatu yang nggak bisa dimasukkan ke video. Lalu kami tuh keliling di situ kurang lebih 2 jam. Kira-kira 2 jam lama gitu. Iya, lumayan. Kira-kira tuh 2 jam keliling tuh kan dari bangunan-bangunan depan yang kata penduduk sekitar ada noni Belanda dan yang jaga juga bilang noni Belanda kan. Di situ emang ketemu. Cuma waktu ketemu itu mereka jauh. Waktu itu saya explore sendiri, mereka jauh. Ada noni Belanda lewat, seret gitu aja. Lagi-lagi nggak kerekam ya? Yang enggak orang aku sendiri yuk. Pokoknya aku Nggak lagi bawa jalan kamera sendiri. lagi. Enggak, bawa mereka, kamera. Oh. mereka lagi Lagi nyiapin. Masih awal gitu berarti ya, masih persiapan. Tapi itu enggak, memang kayak lihat lewat doang, senyum. Belum Dan hati dia ngomong. naksir Anda.
cantik parah anjing kan. Men tuh. Minta nomor WA aja deh, minta nomor WA. Terus masuk ke dalam itu kita tuh hampir ngelihat pocong. Hampir. Itu. Itu bener tuh di ujung lorong itu ada pocong berdiri, tapi kami pura-pura bego buat lurus. Pindah ke Di lorong kamera itu nggak ada. Tapi dia ada. Tapi dia ada. Dilihat secara mata Ya, kayak gini ada ada. jelas putih ada. Orang pas itu nyenter langsung puter. Tapi keseringan setan asli itu kayak gitu loh kadang-kadang. Kita bisa lihat tapi waktu kita shoot kan, malah dia nggak ada. Karena dia nggak mau orang lain itu ngelihat wujud dia kan. Dia cuma ngelihatkan wujudnya sama orang-orang tertentu. Iya. Biasanya kan kayak gitu. Serem parah ya. Sampai kami tuh mau bercanda tuh kayak ya bercanda anjing, mana ngomongin. Ya, pas pertama kita masih bisa bercanda sih. Abis masuk ke yang ada asbes jatuh. Nah, jadi pas itu kan kami tuh klimaksnya tuh waktu di awal klimaksnya tuh di depan bekas kantor ya. Di situ tuh kami dapat beberapa penampakan tapi nggak bisa dijelaskan, makanya kami nggak masukin ke video. Ada orang wajahnya hancur yang gitu. Ada foto yang kami dapat Iya, tapi dapat. terlalu nggak Absurd. jelas gitu. Terus di salah satu orang yang nonton juga ngebulatin lingkarannya. Ngebulatin lingkaran apa sih? Ada menandai sesuatu. Tapi emang kami nggak notice di situ kalau ada sesuatu. Lalu kami ini memberanikan. Awalnya memang nggak berani, tapi akhirnya memberanikan diri ke Serobong. Cerobong. Nah, Ya, brengsel. di Serobong itu kan, kebetulan kan mama aku kan nonton tuh konten kalian yang itu. Pas lagi cerita di depan pembakaran itu yang buat membakar itu kan. Iya. Nah, itu pertama kali ngeliat, mama tuh kayak ngeliat ada wajah, ada muka orang di dalam cerobongnya itu, di dalam tempat pembakarannya itu. Tapi pas nonton kedua kalinya, itu nggak ada. Ada apakah itu benar-benar ada atau hanya bayangan mama aja gitu kan, kita Halu sih bisa. kurang tahu ya. Iya sih, seringnya ada juga yang mau dilihat gitu kan, kayak kita sering yang kita dua lihat yang di atas. Di atas. Itu kan memang bangunan itu udah dari tahun 80. Hmm. Jadi di atas itu tuh ada sosok perempuan ya. Perempuan kan yang namanya Selendra. Kayak memang dari atap tuh bolong, lalu ada kayak cewek gini rambut panjang, seret. Tapi pas dilihat masuk lagi. Oh, kayak ngintip aja gitu ya. Tapi Rendra diem. Terus aku noleh ke atas, notice juga ada lagi kayak gini, tapi lumayan lama. Toleh-toleh dulu baru kayak gini. Kami dua diem. Itu kenapa dia nggak ngeliat? Dia aja takutan. Mungkin nggak pas nggak lihat atas. Terus aku ngeliat atas langsung. aku ngomong sama Rendra, lihat nggak? Ya, diam. Udah, supaya berlangsung di situ dengan baik, nggak ada takut. Jadi kami diam. Lalu setelah itu kami ngomong depan Serobong tuh bisikan kanan kiri. Ya. Itu tuh berkali-kali kedengaran dan Agung kayak dipegang. Seret, Itu di sini. seret gitu. Sebelah. Pokoknya parah, itu lebih paling parah ya. Paling parah. Selama ekspor di situ yang paling parah. Dan kita masuk tuh nggak susah pokoknya. Parah. Terus waktu balik dari situ mau keluar dari arah Serobong, itu masing-masing belakang kami kayak ditarik supaya mundur lagi. Kayak kerasa gitu. Supaya jangan pergi gitu ya, tetap di Serobong itu aja ya. Harusnya kan kalau masuk tuh lama, keluar cepet kan. Itu masuk cepet, keluar lama. Di welcome. Tapi niatnya buruk. Iya anjing. Parah. Kenapa? Cerita-cerita yang beredar juga kan itu udah apa ya, kayak udah jadi misterinya di kota Sampit gitu kan. Di Serobong itu kota orang tuh kan kayak ada ular besar atau Ya, emang naga ada gitu naga ya, yang melingkari melingkari di Serobong itu kan. Nggak cuma 1-2 orang ya, hampir seluruh orang di Sampit ini tahu cerita itu. Kemungkinan besar yang kepengen kalian tetap di sana mungkin dia pengen punya teman gitu paling. Jadi karena kalian datang berempat gitu kan, jadi ditambahin 1 biar berlima gitu. Teman agak tuh babi Ren bisa Ren. Lu aja. Jadi kayak Angkling Dharma. Ya, pokoknya tuh waktu di situ udah waktu masuk udah bilang, "Dah, kita kesini buat baik-baik buat ekspor, kita mengesampingkan hal-hal itu." Tapi di kita ngesampingkan itu di obrolan kita ngolok, kayak menjelek-jelekan setan itu sehingga mereka mungkin sedikit marah dan ganggu kami. Kemungkinan besar juga mereka itu kayak penasaran sedang apa kalian di situ gitu kan. Itu Mereka pertama, menampakkan diri itu karena mau ngelihat kalian tuh lagi ngapain. Sudah kayak kita manusia lah, kalau ngelihat ada yang rame-rame gitu kan pengen juga ngintip, termasuk mbak-mbak yang ngintip dari atas itu kan. Iya. Pada ngapain di bawah kayak gitu kan dia. Sebenarnya mas-mas yang jaga tempat itu udah ngingetin ada beberapa tempat makhluk ya. Di situ rajanya, di situ ada yang jaga, dan di setiap sudut yang dibilangin mas-masnya itu kami merasa hal-hal itu. Dan memang mungkin sebagian ada yang melihat tapi kita nggak notice ya. Ya memang nggak
peduli oh itu hantu benar apa bukan, enggak. Memang di situ niatnya explore. Kami kan memang gimana ya, kita tuh YouTuber horor yang memang kayak konten kreator horor yang membuktikan oh kata orang di sini banyak hantunya, kita buktikan kalau di situ ada ya kami beritahu ada, kalau memang gak ada ya udah. Kita nggak kayak settingan atau apa. Bang Alarm hati-hati. Sudah banyak kita menyebut video yang nanti. Berarti selama kalian bikin apa, kalau kalian mau mengekspor tempat-tempat horor kayak gitu, berarti kalian tuh pasti minta izin sama penjaganya kan? Ya, Kalau ada penjaganya. sebagian besar. Ya. Pokoknya kalau misalnya ketemu sama orang yang jaga pasti minta izin Pasti dulu minta ya. izin. Kalau Jadi- nggak ada juga nggak berani masuk juga kalau memang tempatnya nggak layak untuk dimasukin. Tapi kalau misalkan tempat itu pernah dipakai beberapa YouTuber juga, beberapa konten kreator yang disampit juga, kami berani masuk. Soalnya di situ kami ada acuan, mereka udah pernah kesini. Dan Gitu. pasti dapat izin gitu. Iya. Dan ini yang terakhir ya, di kuburan Cina. Kalian udah bikin konten di sana juga kan? Banyak. Banyak. Konten yang kalian main tukupan, Hmm. itu konten yang berapa tahun silam. 2 tahun. Terus ini ada 2 konten kan lagi, 3 konten sama yang itu ya, hit and seek itu kan, Iya. 3 sama ini berarti ya. Nah selama di sana tuh ada pengalaman gajil juga nggak yang nggak kerekam gitu nah? Parah habis. Soalnya aku juga Banyak. kalau kayak kuburan Cina tuh kan, dulu aku juga sering di situ, jadi tahu kan kalau tempat itu tuh ya lumayan lah kalau buat uji nyali. Dari kalian dulu lah, pengalaman saya paling banyak anjing. Saya siapa dulu? Silakan. Saudara Lihat Agung. Anda ternyata bukan Anda. Iya sih. Itu. Ceritakan gimana goblok, menurut anda bukan sampai ngerti anjing. Nggak mudeng mereka jadinya. Kan main hit and seek lo. Tukupan itu, takumpat itu. Petak umpet di kuburan Cina. Kita asli orang sampai tukupan. Terus Bentar. ketawa goblok. Main petak umpet di kuburan Cina. Doranya begitu. Terus Itu Medan ceritanya. terus saya baru ketahuan dengan Moimin, Siapa yang ini? teman saya. Udis. Ya, Apa iman itu? Lanjut. dengan Pokoknya teman saya di itu sini. kan mutar mencari yang lainnya juga. Ya terus. Nah, di situ saya melihat di samping kuburan melihat Aing gitu. Agan Agus. Ternyata Bukan Bukan. Agan Agus, ternyata Agan Agus masih di bagian sana. Masih bertemu ria dengan hantu juga. waktu kamu ketemu sama seseorang yang menyerupai Agus itu sempat bertegur sapa atau hanya berpandang-pandangan mesra saja? Enggak mandang juga. Enggak kan? mandang. Cuma lihat gitu. Cuma lihat. Aku beritahu si temanku yang ketahuan tadi, Enggak ada. itu lihat enggak? Ada Agan Agus di situ. Mana? Enggak ada. Itu yang di rumput-rumput sampai kuburan. Mana? Enggak ada. Kan tanya saya ngapain dia di rumput-rumput gitu nah. Kan sembunyi. Harus ya anjing. Ya kan waktu pewe umpet. Oh berarti itu Agusnya belum ketemu. Belum ketemu. Di Agan Agusnya masih bertemu ria dengan yang lainnya juga. Lagi Anjing. berpesta pora dengan penghuni-penghuni sana. Tapi memang bener loh, soalnya waktu dulu aku pernah kan, ya itu aku udah pernah bikin kontennya itu kan. Nonton gitu. Enggak pasti. Kalau punya kalian aku nonton terus loh. Di sini. Terus tuh pas aku jalan tuh kan ketemu sama kayak kakak pembina itu, padahal bukan. Mana orang itu tuh apa ya? Senyumnya tuh kayak senyum misterius gitu nah. Jadi waktu dia ngeliatin aku terus tuh kan aku bilang supaya dia nggak ngikutin. Nggak ngikutin aku jalan gitu. Karena aku tahu kayaknya dia tuh bukan manusia. Kemungkinan besar yang ketemu sama kalian juga sebangsanya dia itu kan. Enggak sih, enggak cerita. Enggak ngomong sebangsa itu enggak sih. Nggak kenalan dulu. Enggak, mana mirip ilham kok. Sumpah. Sebangsa ada nih. Lanjut kamu pengalaman orang. Oh, kalau pengalaman di situ kan pernah Nyebarin setan. pernah pas itu kayaknya pas hide and seek, tapi pas awal-awal coba keliling. Pas ke situ jalan ke arah timur ada laut kuburan-kuburan, tiba-tiba bau melati itu. Terus Karena di kuburan Cina itu nggak ada melati. ya masalahnya cuma di tempat situ aja. Soalnya orang nyekar tuh nggak pakai melati, mereka pakai Kata angpau. orang gila gabut gitu.
Orang gila gabut mau melatih. Masalahnya Anu, lain orang gila ngisi orang mabuk. Saya orang mau di situ. Hanya Enggak dia bersama gitu. Terlalu males. Karena Apa sih yang dipotong. apa sih? Kira dipotong. Ya ngomong lah. Ngomong. Dipotong enggaknya kan nanti aja kita lihat. Menarik apa enggak gitu loh. Apa sih? Kita aja bersama. Lanjut Anda lagi. Kebanggaan Mawar tuh lumayan gila sih gitu ya. Banyak. Kayak di kuburan Kristennya. Itu di kuburan Kristen itu kita merasa semua Katolik. Katolik, oh. Yang Oh iya. ya itu kan kami pernah diingatkan tuh sama bapak-bapak yang di situ di warung waktu itu. Kalian masuk duluan, aku terakhir. Yang di warung depan. Oh iya. Kalau mau masuk ke kuburan Cina, Kristen silakan. Kan kami cari izin. Heeh. Tapi kalau Katolik mending jangan. Kan langsung sontak kalau hati manusia naruh nanya. Why? Kenapa? Soalnya di situ kalau ada korban hilang nggak balik. Ngomong gitu pertama. Lalu ada mas-mas yang menyangga di belakang. Oh lah. Dia pakai bahasa Jawa kentalnya kan. Alah, Ngapus wae kuwi. bocah udah hapus kayak ngono. Malah penasaran deh, gitu kan. Lalu anu deh, gitu. Soalnya kalau di kuburan itu kuburannya masih sedikit, takutnya ntar keinjek atau apa ada apa namanya sih? Ini Oh, kayak iya. sembahan nih, sembahan sih mau kuburan Lens. buat nyekar ya. Bisa aja. Ya, buat Apa nyekar gitu. bahasanya apa sih? Buat nyekar ketendang itu kan kasihan juga yang di kuburan gitu kan. Tapi kami ini ngeyel. Kita pergi ke kuburan. Gak ngeyel, gak Iya. ingat sih tepatnya. Kami masuk keliling kan itu nggak masuk video ya. Itu kita masih nyari kuburan Cina, nggak tahu Iya. dapat di mana. Masih belum tahu lokasinya. Jadi muter-muter udah pulang mau doa biar gak ada yang ikut. Mau doa itu posisi Agung memang benar-benar demi Allah ya, Di situ. di posisinya tuh kayak gini kan, ini muter kan, ini Agungnya asli di sini, tapi di sininya ada Agung. Lalu tuh kan aku bawa kayak gini, ayo doa, kerasa megang, kerasa, Gung, masuk Gung, langsung di sebelah kiri, apa masnya? Kerasa itu Agung dengan jaketnya khasnya abu-abu hitam itu, ayo Gung, ngangguk, lalu jawabnya apa mas di sebelah sini? Kita langsung kayak mikir, loh, kenapa semua? Maka Agung di sini, kadang aku dari di sini ya. Hah? Udah doa ya, pulang. Lalu pas main hit and seek, itu kurang lebih tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang main ya. Main. 6 orang yang main, sembunyi. Rata-rata mereka di sebelah tengah, sama pokoknya tengah sama arah sana ya. Kanan. Kanan kiri. Kiri. Arah kiri. Tuh aku doang yang ke kanan, sembunyi di kuburan paling pojok, di pojok sebelum pojok lilin. Aku sembunyi di situ. Pokoknya ada kayak delay 3-4 menit tuh masih sembunyi, masih itu megang handycam. Kalian megang handycam. Lalu ada suara-suara ya. Dengar semua kan suara? Enggak. Iya, aku dengar Nah, tadi. ada suara-suara kayak gitu kan, pakai pikirnya Ren kawan-kawan yang jaga kan ada yang jaga. Kayak masa, oh nggak mungkin sih itu orang bercanda gitu kan. Mancing. Lalu Rendra ke arah kami. Pas Rendra udah dekat, lihat ke depan ada Ilham. Posisi Ilham masih kayak gini, aku masih fokus lihat muka. Itu Ilham asli tapi kan. Bukan. Dikira Ilham asli, pertama sih pakai kacamata masih Ilham bentuknya. Ham, kapan nih kamu di sini? Aku nanya tuh. Langsung. Sama ketawanya kayak tadi. Ham, bujur, Rendra parah situ. Karena daripada ntar kamu ketahuan, kita ketahuan kena punishment, kita hukum di sana, kuburan paling dalam. Malah ketawa. Selesai ini aku hajar ya ngomong gitu. Terus dia nggak peduli. Rendra lewat. Itu nyenter ke arah, bukan nyenter ke arahku, nyenter ke arah Ilham, nyenter ke arah aku lagi, langsung muter. Nggak lihat kan? Enggak. Ya kalau lihat Ya, ya. posisinya memang bener kayak gini, ini handycam kayak gini. Nah, murep. Apa sih murep? Tengkurap. Tengurap. Lalu pas udah lewat lagi, kacamata Ilham nggak ada. Ternyata. Ham, kenapa? Ham, malah pakai suara nunjukin handycam. Tak angkat handycam, tak lihat tuh nggak ada apa-apa di depan. Udah positif thinking mungkin gelap kan. Udah diam. Lama-lama rambut Ilham kayak lebih panjang ke belakang. Masa dalam waktu hitungan menit rambut bisa panjang. Masih positive thinking. Lihat bajunya Ilham tuh pakai sweater pakai jaket hitam. Jaket hitam. Oke, jaket hitam. Ganti jadi baju kuning terang.
Kapan kan akan diganti baju? Masih positive thinking, dia lepas jaket. Udah, lihat. Pas lihat kayak gini, kenapa nggak pakai sandal? Oh mungkin lari tadi nggak pakai sandal. Tapi setelah mikir nggak pakai sandal, gimana orang yang di depannya bisa ngeliat dia nggak pakai sandal dalam keadaan hadap-hadapan? Iya. Jadi posisi kaki kayak gini ya. Nah ngambang ini ternyata ada sekitaran 1 inci gini, 1 jengkal. 1 jengkal dari tanah. Jadi Mas, dia posisinya itu nggak murep Gini. nggak tengkurapnya itu nggak nyentuh tanah gitu lah. Jadi asli gini, terus ngeliat giginya mulai keluar darah, terus kayak ini kan mati, jangan bawaan. Kamu kayak, kalau kamu mau mati jangan acak-acak, udah diem kan. Masih beranikan diri, dia malah gitu kayak separuh. Itu kan jalannya kayak turun gini kan. Ini antara kuburan tuh jalannya turun, gak rata jalannya. Ilham tuh separuhnya di situ ngambang gini. Aku langsung muter, nggak peduli. Nggak peduli, aku baru sembunyi di tempat yang ngira Agung ada aku. Padahal aku masih ada jarak 10 menit sebelum ke situ sebelum Agung lihat. Tuh. Terus yang kita main yang di video-video terakhir tuh nggak ada yang signifikan, cuma kayak suara-suara langkah yang 1 langkah doang kayak ya kayak suara 1 langkah kena pasir cek sek sek gitu aja, nggak ada yang kayak yang nyata tuh nggak ada sih, cuma yang Pokoknya 1 langkah. ya yang paling jelas tepuk tangan. Nggak Itu. dengar. Kamu kan punya Iya. itu kan kami bertiga, aku Agung sama Ilham, terus suaranya tuh kayak gini sekali, 1 kali aja. diem lagi. Ya, kita inisiatif kan. Nah, kalau itu orang kan pasti kan ngomong salam pramuka, langsung nyambung kan. Itu nggak nyambung. Udah, aku bukan orang gitu kan. Soalnya kan situ sering jadi tempat itu kan pengambilan bed saka kan untuk Saka Bakti Wisata. Tapi kalian itu malam itu sepi banget ya. Lalu pas udah jam 12 itu baru ada suara dangdutan. Merasa ada aman. orang karaoke. Tapi itu orang asli yang karaoke apa? Orang asli. Orang asli, Orang rumah ada Kirain. perumahan dekat situ. Ya udah Soalnya aman. dulu aku kan kesesatnya di situ. Terus ada kayak gitu dangdutan, kayak ada orang pesta hajatan. Gak taunya pas aku nanya jalan, mereka tunjukin jalan keluar kan, jalan ke arah jalan raya. Pas aku keluar itu dari ini hutan rimba, kayak pasabatan bahasa sini lah, semak belukar gitu. Semak. Nah, siapa tahu yang kalian dengar yang kayak gitu. Enggak nyata kok, orang nyanyinya suaranya jelek. Gak ikut nyanyi kan? Orang Dinotik karaoke. dinotik penyanyinya nanti loh. Sebenarnya kayak gitu sih, tapi kalau memang nanya pengalaman terseram ya tetap di Nutan yang masih Paling mantap. Itu sebabnya di mana-mana kalian ngadakan acara uji nyali, sedangkan di sana nggak ada kan? Nggak ada acara uji sebenarnya nyali di situ. Mau yang mau main piring, nyapu, terus sisiran tuh di situ di situ. awalnya. Tapi Akhirnya ganti ke kuburan Cina itu ya. ya gara-gara emang nggak bisa ya. Situasinya Nggak tidak kuat. mendukung. Di posisi kuburan itu tuh gak ada orang yang dampingi kan. Tapi di Nutan itu ada yang dampingin. Cuma dia di paling nggak sampai 500 meter ya jarak dari kita kan. Cuma emang nuansa itu kayak sudah kita kejar ke belakang itu beda dunia udah rasanya tuh. Makanya kayak daripada sesuatu yang buruk terjadi sama kita kan. Apalagi bahaya atasnya. Asbes. Ada atapnya tuh kayak mau Asbes jatuh. itu kan kalau asbes yang tahun dari 2003 kan tuh kayak gini kan. Wow. Itu asbesnya yang panjang segini masih. Kira-kira kalau kena kepala meninggal. Meninggal dunia, tewas. Pokoknya ya itu yang paling parah sih di situ. Dan next tuh kalau memang ada tempat horor yang bisa dikunjungi bisa dihubungin ya. Bisa. Ya. Bisa dikejar. Buat kalian cuma ya, kalau misalnya kalian punya apa ya tempat-tempat horor yang menurut kalian itu bagus untuk dieksplor oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan ini Dan ada izinnya. dan bisa dimintain izin untuk masuk ke sana, silahkan hubungi mereka di mana? @setiabudifitbar_. Nah, di situ ya, di situ ya. Di Atau situ. emailnya tertera nanti di deskripsi nanti ya. Oke. Udah? Nggak usah. Sudah habis ceritanya ya? Udah. Ini channelnya ibu-ibu masalah. Nggak usah ada Oke, itu. gitu ya ceritanya. Oke, geng. Jadi ceritanya udah sampai di sini kan. Jadi segmen bacot horor untuk kali ini kita akhiri sampai di sini karena kayaknya mereka butuh makan. Nah, makan jerawat tuh. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you again. Bye. Subscribe Atta Halilintar. Subscribe.